biasa dipanggil Hasna, NPM 30 dari Paralel A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian viskositas, macam-macam viskositas, faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas, dan masih banyak lagi. Ikuti terus ya. Viskositas merupakan ukuran kekentalan suatu fluida yang menyatakan besar atau kecilnya gaya gesek terhadap fluida. Nah, fluida sendiri itu ada dua, fluida gas dan fluida cair. Pada fluida gas, viskositas itu terjadi karena tumbukan antar molekul zat. Sedangkan pada fluida cair, viskositas itu terjadi karena adanya gaya kohesi antar molekul zat. Gaya kohesi dan adhesi. Yang pertama, gaya kohesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul zat yang sama. Contohnya adalah air dengan air, alkohol dengan alkohol. Gaya kohesi apabila dua zat yang dicampurkan maka tidak akan saling melekat. Sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul zat yang berbeda. Contohnya adalah air dengan alkohol. Gaya adhesi ini mengakibatkan apabila dua zat yang dicampurkan akan saling melekat. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut dalam pelarut atau larutan. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan dengan molaritas, molalitas, normalitas, dan fraksi mol. Yang pertama adalah molaritas. Molaritas merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam liter larutan. Nah, untuk molaritas, rumusnya dapat dilihat di sini. Molaritas sama dengan mol zat terlarut per liter larutan. Satuan dari molaritas adalah M besar atau mol per liter. Mol zat terlarut satuannya adalah mol dan liter larutan satuannya adalah liter. Yang kedua adalah molalitas. Molalitas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Nah, untuk rumus dari molalitas dapat dilihat di sini. Molalitas sama dengan mol zat terlarut dikalikan 1000 per gram pelarut. Molalitas satuannya adalah M kecil atau mol per kilogram. Mol zat terlarut satuannya adalah mol dan gram pelarut satuannya adalah gram. Ketiga adalah normalitas. Normalitas adalah jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam liter larutan. Untuk rumusnya dapat dilihat di sini. Normalitas sama dengan molaritas dikalikan valensi. Normalitas satuannya adalah N atau mol ekivalen per liter. Yang keempat adalah fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol suatu komponen dengan mol seluruh komponen. Nah, untuk fraksi mol ini ada dua, fraksi mol zat pelarut dan fraksi mol zat terlarut. Untuk fraksi mol zat pelarut, rumusnya ada di sini. Fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut. Dan untuk fraksi mol terlarut, rumusnya ada di sini. Fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Macam-macam viskometer. Viskometer adalah alat untuk mengukur viskositas. Macam-macam dari viskometer, yang pertama adalah viskometer Hopler, kedua viskometer Oswald, ketiga viskometer Cup and Bob, dan yang keempat adalah viskometer cone and plate. Untuk gambar dari viskometer Hopler dapat dilihat di sini. Yang kedua adalah viskometer Oswald. Nah, untuk gambarnya dapat dilihat di sini. Yang ketiga adalah viskometer Cup and Bob, dapat dilihat di sini. Yang keempat adalah viskometer cone and plate, gambarnya dapat dilihat di sini. Kelebihan dari viskometer Oswald ini ada 4. Yang pertama, tidak ada kemungkinan terjadinya aliran turbulen dalam pipa kapiler, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Yang kedua, tanda batas dari viskometer Oswald ini bersifat permanen. Yang ketiga, metode penggunaan viskometer Oswald ini lebih praktis dan efisien. Yang keempat,
Viskometer Oswald dapat digunakan untuk semua jenis cairan. Kekurangan dari viskometer Oswald. Kekurangan dari viskometer Oswald ini ada dua. Yang pertama, sulit mengidentifikasi adanya kerusakan pada viskometer Oswald. Yang kedua, tanda batas dari viskometer Oswald ini kurang jelas. Cara kerja dari viskometer Oswald. Yang pertama, sejumlah cairan yang akan diukur viskositasnya dimasukkan ke dalam pipa kapiler. Setelah itu, cairan dihisap agar cairan terletak di atas dari batas A. Kemudian, cairan dibiarkan mengalir dari batas A ke batas B. Saat cairan mengalir dari batas A ke batas B, diukur waktunya menggunakan stopwatch. Kemudian, diperoleh waktu cairan mengalir dari batas A ke batas B. Metode penentuan viskositas. Yang pertama adalah metode Oswald dan yang kedua adalah metode bola jatuh. Pada metode Oswald dilakukan dengan cara mengukur waktu cairan yang mengalir dalam pipa kapiler. Sedangkan pada metode bola jatuh, penetapannya dibutuhkan bola atau kelereng dari logam dan silinder tabung. Kemudian, bola atau logam itu dimasukkan ke dalam silinder tabung yang berisi cairan yang akan diukur viskositasnya. Kemudian, bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan diukur waktunya menggunakan stopwatch. Hukum Poiseuille. Hukum Poiseuille menyatakan bahwa cairan yang mengalir sepanjang pipa akan berbanding langsung dengan penurunan tekanan sepanjang pipa dan pangkat 4 jari-jari pipa. Besarnya koefisien viskositas untuk fluida berdasarkan hukum Poiseuille, rumusnya adalah Viskositas sama dengan Pi kali tekanan kali jari-jari pangkat 4 kali waktu per 8 kali panjang pipa atau tabung kali volume cairan. Satuan dari viskositas adalah Newton kali second per meter pangkat 2. Pi adalah 3,14 atau 22/7. Tekanan satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. Jari-jari satuannya adalah meter. Waktu satuannya adalah second. Panjang pipa atau tabung satuannya adalah meter. Dan volume cairan satuannya adalah liter. Karena tekanan berbanding lurus dengan rapatnya, maka rumusnya adalah Viskositas cairan pembanding per viskositas cairan sampel sama dengan tekanan dalam cairan pembanding kali waktu aliran cairan pembanding per tekanan dalam cairan sampel kali waktu aliran cairan sampel sama dengan densitas cairan pembanding kali waktu aliran cairan pembanding per densitas cairan sampel kali waktu aliran cairan sampel. Satuan viskositas cairan pembanding adalah poise. Viskositas cairan sampel adalah poise. Tekanan dalam cairan pembanding adalah din per cm pangkat 2. Tekanan dalam cairan sampel adalah din kali cm pangkat 2. Waktu aliran cairan pembanding adalah second. Waktu aliran cairan sampel adalah second. Densitas cairan pembanding adalah gram per cm pangkat 3. Dan densitas cairan sampel adalah gram per cm pangkat 3. Hukum Stokes. Hukum Stokes bunyinya adalah jika suatu bola bergerak dalam suatu fluida diam, maka bola itu bekerja dalam suatu gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan dan arahnya itu berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Khusus untuk benda yang berbentuk bola, gaya gesekan fluida dapat dirumuskan sebagai gaya hambatan sama dengan 6 kali Pi kali koefisien viskositas kali jari-jari benda kali kecepatan relatif benda terhadap fluida. Satuan dari gaya hambatan adalah Newton. Pi adalah 22/7. Koefisien viskositas satuannya adalah kilogram per meter kali sekon. Jari-jari bola satuannya adalah meter. Dan kecepatan relatif benda terhadap fluida satuannya adalah meter per sekon. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yang pertama adalah tekanan, kedua temperatur, ketiga berat molekul, dan keempat adalah kekuatan antar molekul. Yang pertama, tekanan. Tekanan pada fluida cair, tekanan itu
Semakin besar tekanan, maka semakin besar pula nilai viskositasnya. Sedangkan pada fluida gas, tekanan itu tidak mempengaruhi. Yang kedua adalah temperatur. Pada fluida cair, temperatur itu berbanding terbalik, yang artinya semakin besar temperatur, maka semakin kecil pula nilai viskositasnya dan sebaliknya. Pada fluida gas, temperatur itu berbanding lurus, yang artinya semakin besar temperatur gas, maka semakin besar pula nilai viskositasnya. Yang ketiga adalah berat molekul. Berat molekul ini berbanding lurus dengan viskositas, yang artinya semakin besar berat molekul suatu zat, maka semakin besar pula nilai viskositasnya. Dan yang terakhir adalah kekuatan antar molekul. Kekuatan antar molekul ini berbanding lurus dengan viskositas, yang artinya semakin besar ikatan molekul suatu zat cair, maka semakin besar pula nilai viskositasnya. Aplikasi viskositas. Pada industri tekstil, algiat digunakan sebagai pengental pada proses pencapan batik. Pada proses pencapan batik, algiat dicampur dengan zat warna reaktif atau zat warna dispersi. Selain itu, pada industri kendaraan bermotor, minyak pelumas atau biasa disebut oli digunakan untuk melumasi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor memiliki kekentalan tersendiri terhadap oli yang digunakannya. Sekian penjelasan mengenai viskositas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.